Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, pecinta pound sterling USD khususnya. Pagi ini kita akan melihat seperti apa perkembangan terakhir dari pound sterling khususnya di pound sterling USD. Kemudian kita nanti mencoba untuk membuat satu pemetaan di mana kira-kira berpotensi untuk peluang titik entry kita. Kemudian kemungkinan besarnya akan bergerak kemana, kita akan mencoba untuk memetakan pada pagi hari ini. Berawal dan kita awali dari historinya. Perhatikan di histori yang ada, eh, kemarin dengan kekuatan hampir seimbang juga, walaupun pada akhirnya seller dominan sempat bergerak naik, berada di levelnya, kemudian ditolak, kemudian kuat sekali seller hingga menyentuh level di bawahnya, kemudian ditolak kembali. Meskipun demikian, kalau kita lihat, kita amati masih di fase konsolidasi secara umum di di jarak pendek atau di jangka pendek, seller masih akan mendominasi, seller masih akan bergerak lanjut hingga mendekati levelnya di 135.748. Diingat, akan mendekati level di 135.748. Mendekati level ini, market akan berpeluang koreksi. Kemudian kalau nanti dia tidak mampu melewati area koreksinya, tidak mampu melakukan satu retest, maka dia akan kembali pullback, akan kembali turun lagi dan berusaha mendekati level di bawahnya. Kemudian kita coba untuk menempatkan titik entry-nya. Yang pertama kita bisa lihat, kita bisa gunakan koreksinya di sini. Pertama kita bisa gunakan sell limit di 135.942. Kita bisa taruh di 135.942 di sini. Targetnya nanti berada di bawahnya atau target sekitar 80-an. Ya, berarti di bawahnya. Oke. Sudah lebih dari cukup. Kemudian kita tempatkan untuk koreksi berikutnya. Kita masuk di buy limit di 1.35748 ya, buy limit di 1.35748, kita taruh di sana. Kemudian breakout di sana. Oke, kita tunggu ada koreksinya. Ketika koreksi kita bisa tempatkan limit berikutnya. Oke, kita ukur jarak limit dengan titik di atas cukup dekat sekali sehingga kita sulit untuk mengambil peluang di area ini. Berikutnya breakout di sana, breakout dari 13.5748, kita bisa tempatkan sell stop kita di sini. Kita bisa tempatkan sell stop kita di 1.35575 ya, 1.35575. Kita tempatkan di sini dengan target di 1.35380, sekaligus kita bisa tempatkan untuk memanfaatkan koreksi dengan buy limit di 1.35380, 1.35380 ya, 3-nya banyak sekali. Oke, 1.35380.
Oke, lepas dari sana nanti akan kita ambil berikutnya untuk sell stopnya. Ya, meskipun cukup jauh, ini kita bisa tempatkan sell stop di 1.35213, di mana target kita tempatkan di level di bawahnya di 1.34995 ya, sekaligus ini bisa untuk koreksi dengan buy limit 1.34995. Di setiap level tidak harus kita gunakan, kita bisa gunakan level-level tertingginya ya. Kalau kita mau menggunakan level-level dekat, maka tentu jaraknya, targetnya harus kita ukur sesuai dengan karakter dari pound sterling USD dan target yang akan kita capai sesuai dengan sistem trading kita. Berikutnya di atas kita tempatkan untuk buy stopnya, di atas levelnya kita tempatkan buy stop di sana untuk mengantisipasi buy stop di 1.36050. Kita tempatkan di 1.36050. Ya, ini meskipun mendekati levelnya, kita coba untuk turunkan naik sedikit. Oke, kita tempatkan, kita adjust kembali di 1.36038. Ya, targetnya nanti di level di atasnya. Kita ukur jarak antara limit dengan stopnya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Oke, tidak masalah, nanti kita ambil targetnya sesuai dengan target per transaksi kita. Yang terdekatnya kita ukur dari sini saja, yang terdekat. Oke, kita targetkan di 1.36191 ya. Target terdekat di 1.36191. Sekaligus kita bisa tempatkan untuk koreksinya. Di sini kita bisa tempatkan untuk sell limit, meskipun belum selesai, kita coba untuk memetakan dulu. 1.36191. Ya, selanjutnya nanti kita ikuti perkembangan market di terkininya. Bahkan di levelnya pun kita bisa tempatkan limit, di ujungnya pun kita juga bisa tempatkan limitnya. Ya, tidak terlalu banyak bisa kita sampaikan, biar nanti teman-teman juga bisa menentukan sendiri sesuai dengan pergerakan-pergerakan yang terkininya. Perhatikan selalu karakter candle yang terbentuk terakhir, dampaknya terhadap perkembangan candle, dan histori yang ada seperti apa, adakah yang mempengaruhi cukup besar, maka segera lakukan evaluasi, koreksi, dan tentu kita bisa lakukan recovery ketika kita punya transaksi yang ternyata berbalik dari yang sudah kita analisakan. Terima kasih. Ini untuk untuk pound sterling USD. Berikutnya satu untuk pound sterling Jepang. Kita akan coba lihat. Pound sterling Jepang sudah cukup ekstrim bergeraknya. Seller sudah menekan sangat kuat sekali. Dari beberapa hari terakhir sudah kelihatan tren turunnya, dia kuat sekali. Kita lihat di levelnya sampai di mana potensi pergerakan dari seller ini. Di sebelah kiri ada level di sana, jarak dengan levelnya kita ukur kira-kira 400 sekian.
Di levelnya ini kita bisa tentukan dulu untuk limitnya ya. Kita bisa koreksi di limit 154.030 ya. Kita bisa manfaatkan di area koreksinya dulu, di area limitnya. Kemudian di level berikutnya ya, di atas ada level selanjutnya. Karena cukup dekat, kita tempatkan yang agak jauh ya. Kita lihat ringnya sudah cukup jauh dari sana, maka kemungkinan terbesar untuk di bawah sangat kecil. Kita lihat jaraknya, oke, jaraknya sudah cukup jauh. Limit selanjutnya kita tempatkan di sini di 153.634 ya, level selanjutnya di 153.634. Kemudian kita amati, kita lihat yang terdekatnya ya, ada koreksi di sana. Apakah nanti akan bergerak terus ke bawah? Sampai saat ini belum ada tanda-tanda naik, sehingga kita fokus di sell dulu. Kita fokus di sell dulu sampai nanti benar-benar sudah melewati levelnya. Ketika tidak sampai mendekati levelnya, kemudian ternyata berbalik, ya setidaknya kita bisa manfaatkan untuk buy stop kita di sini. Kita bisa menempatkan buy stop kita di sini. Oke, cukup jauh ya. Oke, buy stop kita tempatkan di 155.044 ya. Ketika dia sudah melewati di sana, kita bisa pasang buy stop dengan target di ujung atasnya, sudah lebih dari cukup ya. Targetnya di sumbu yang di atas, kita bisa tempatkan untuk targetnya di sana. Lepas dari sana, kita bisa kembali mengambil posisi buy stop lagi di 155.297. Kemudian di level tingginya, targetnya nanti kalau stop di sana di level di atasnya, cukup yang terdekat, tidak usah terlalu jauh. Kita tempatkan di 155.470 targetnya. Sekaligus kita manfaatkan untuk koreksinya. Sell limit di 155.470. Di level berikutnya kita bisa tempatkan untuk area koreksinya juga. Area koreksi kita tempatkan di sell limit 155.789. Oke, tidak banyak karena ini masih bergerak ekstrim. Kita bisa manfaatkan koreksi naik untuk sell juga boleh. Nanti kita taruh ya, misalnya kita ambil posisi sell di koreksi seperti ini. Sell kita tempatkan, kemudian buy stopnya kita atur. Sell kita tempatkan di sana, kemudian buy stopnya kita tarik di atas 150 hingga 200. Oke, 200 taruh di sini, kita tempatkan untuk buy stopnya. Ini kalau kita eksekusi ya, eksekusi langsung, buy stopnya 2 kalinya. Tetapi ketika tidak ada koreksi, ya kita tidak usah entry dulu. Kita hanya manfaatkan koreksi sell saat naik membentuk sumbu, dan kita manfaatkan untuk eksekusi sell secara langsung. Dengan di atasnya di jarak 150-200, sekitar 200 ya, hampir 200 ini, kita tempatkan buy stop dengan lot 2 kalinya, mencegah dan menghindari kalau nanti marketnya berbalik, sehingga kita bisa menekan semini mungkin kerugian kita. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pound sterling, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya, dan
Jangan lupa selalu terapkan money management, risk management dengan baik untuk menjaga konsisten dan ketahanan kita biar bisa bertahan di dalam dunia trading. Terima kasih. Selamat pagi dan salam profit dua arah.